Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa di hari Minggu tanggal 29 September 2024. Di sini akan menganalisa saham-saham yang sedang berada di top gainers di minggu ini. Di grup indeks saham syariah Indonesia dari sisi teknikal tentunya maupun bandarmologi sebagai analisa pendukung. Bisa dilihat untuk emiten yang pertama di sini yang masuk ke top gainers di minggu ini ada dari Tron. Sudah pernah kita analisa sebelumnya, ada area support di harga 88, area strong support ya di sini. Di area sini bisa dijadikan sebagai area strong support. Terkonfirmasi sempat breakdown di area support 88 hingga menyentuh area harga 82 bahkan 81. Ya, tapi bisa dilihat di sini setelah terkonfirmasi breakout kembali di area di atas harga 88, dia melanjutkan kenaikannya yang cukup signifikan bahkan hingga ke area harga 128, sekitar 50%-an. Lalu sekarang untuk harganya turun kembali hingga menyentuh area harga 105. Mungkin bisa coba tunggu untuk konfirmasi rebound di area support dari sisi technical candlestick yang ada di area harga 102. Apabila terkonfirmasi rebound di area tersebut, mungkin bisa lanjut up setidaknya ke area harga 110-an lagi atau belasan. Tetapi apabila breakdown di area harga 105, tentunya bisa coba tunggu di area support berikutnya di area harga kisaran area harga 94 ya di sini. Bisa dijadikan sebagai area support berikutnya apabila di area 102 ini tidak melakukan rebound. Mungkin itu saja untuk analisa teknikalnya dari sisi candlestick. Lalu bisa dilihat di sini dari bandarmologinya, dari awal dia melakukan kenaikannya bisa dilihat di sini sebetulnya lebih signifikan ya yang melakukan distribusi dari broker CC dan MG yang cukup lumayan melakukan distribusi di area harga 111, 106 ya, cukup di bawah. Tetapi bisa dilihat di sini untuk yang melakukan akumulasi sendiri ada dari broker HD, PD dan yang lainnya dengan rata-rata area harga belasan ya. Rata-rata di 110, bahkan untuk HD sendiri di 112. Tentunya masih di atas di harga area penutupan sekarang di 105. Maka dari itu masih ada kemungkinan setidaknya minimalnya di up lagi ke area harga 110 apabila terkonfirmasi rebound di area support di harga 102. Oke, mungkin itu saja analisa dari emiten Tron ya, yang secara keseluruhan dari sisi teknikal maupun bandarmologinya sebetulnya masih menarik untuk dimasukkan ke watchlist di minggu ke depan. Kita lanjut ke emiten yang kedua yang akan kita analisa, ada dari IYLS yang masuk ke grup top gainers. Bisa dilihat di sini sempat menyentuh area harga 50 lalu terbang tinggi lagi hingga area harga 83. Kurang 50% lebih ya di sini. Dengan sekarang penutupan di area harga 68. Tentunya apabila dilihat dari sisi support mungkin bisa coba tunggu ada support candlestick di area harga 64. Bisa coba tunggu di situ mungkin ya untuk area supportnya dari sisi technical candlestick. Selanjutnya kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi. Apakah emiten ini masih diakumulasi oleh bandar brokernya atau tidak di 2 September. Bisa dilihat di sini untuk brokernya sendiri yang melakukan distribusi cukup banyak, ada dari YP sendiri di sini dengan rata-rata penjualan di 63.
Lalu yang melakukan akumulasi di sini ada dari beberapa broker yang cukup banyak, khususnya untuk PD, XC, XL, dan KK di area harga kurang lebih 66, 67. Maka tentunya di penutupan 68 ini kurang lebih sudah sama harganya, sama dengan rata-rata akumulasi bandar broker yang sekarang ya. Tentunya tinggal tunggu konfirmasi candle hijau saja di beberapa hari ke depan, atau lebih amannya lagi bisa coba untuk tunggu konfirmasi rebound dulu di area support dari sisi technical candlestick yang ada di area harga 64 untuk emiten ILS ini. Tentunya apabila terkonfirmasi rebound selagi bandarnya oke ya, ini bisa di-up lagi untuk emiten ILS ini mungkin hingga ke area resist berikutnya di harga 100-an. Selagi didukung dengan bandarmologi yang bagus ya di sini, dengan catatan seperti itu. Tetapi apabila tidak dikonfirmasi dengan bandar yang bagus, selalu terbreakdown di area harga 64, tentunya untuk mungkin lebih hati-hati di emiten ILS ini. Takutnya dia bisa melanjutkan penurunannya dan terkunci lagi di area harga 50. Itu mungkin ya analisa dari emiten ILS. Kita lanjut saja ke analisa berikutnya yang masuk di grup top gainers. Ada TMPO yang akan kita analisa. Tempo inti media ini kurang, kalau nggak salah media Tempo, bisa dilihat di sini sempat sideway di area harga 60 hingga 80, lalu terkonfirmasi naik cukup tinggi ya di area harga 70-an hingga 260, kurang lebih sekitar 200%-an di sini. Lalu sekarang harganya terjaga di area harga 230. Dari sisi teknikal sebetulnya untuk area support dari sisi technical candlestick cukup jauh ya di sini di area harga 100. Kita buat persegi saja di sini. Untuk kotak area support ada di sini ya, cukup jauh di area 150-an. Dan sekarang harganya terjaga di 230-an. Tapi di sini kemarin mungkin turun hingga muncul gap beberapa kali di sini hingga dinaikkan kembali. Mungkin bagusnya kemarin ya, sudah turun sebetulnya kemarin hingga ke area harga di 157 ini. Lalu up lagi cukup tinggi hingga ke area 260-an. Mungkin di sini lebih bagusnya untuk coba tunggu konfirmasi breakout di area strong resistansinya di sini di 268, baru bisa melakukan akumulasi dengan target resistansi berikutnya. Mungkin bisa dilihat di ini ya, histori sebelumnya. Apakah dia pernah melakukan harga di atas 230-an atau di sini pernah ya. Bahkan sempat hingga ke area harga 400-an. Maka dari itu mungkin lebih amannya lagi tinggal tunggu konfirmasi breakout dulu dari sisi resistansinya, baru saham ini menarik untuk coba diakumulasi kembali, karena untuk area supportnya di sini cukup jauh ya di area 150-an. Lalu kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi di tanggal 19 Agustus untuk emiten TMPO ini. Bisa dilihat di sini ya untuk bandarmologinya sendiri ada yang melakukan distribusi cukup lumayan di sini di bandar broker DX sendiri, tetapi penjualan cukup di bawah ya di sini di 108. Lalu ada AR di sini dengan harga penjualan rata-rata di 230-an. Bisa kita lihat di sini untuk melakukan akumulasi terpecah menjadi beberapa broker, tetapi di sini ada dari
XC yang lumayan banyak ya melakukan akumulasi, tetapi harganya pun tetap di bawah ya, dibanding harga penutupan kemarin di 230-an. Rata-rata memiliki emiten ini dengan averaging di kurang lebih keseluruhan di 197. Maka tentunya mungkin bisa coba tunggu lebih amannya di harga psikologi 200 kurang lebih sebagai area bandar juga, area support bandar sekaligus area support dari sisi psikologi harga, atau bisa sabar dulu hingga melakukan konfirmasi breakout di area 268 baru emiten ini bisa menarik untuk diakumulasi kembali hingga melakukan kenaikannya yang lebih tinggi lagi. Tapi secara keseluruhan masih oke ya, karena di sini sudah terkonfirmasi emiten ini membuat daerah low-nya, terus membuat swing high, swing low. Di sini tinggal apabila terkonfirmasi di 268 maka dia harus membuat harga yang lebih tinggi lagi. Tapi secara keseluruhan tentunya untuk emiten TMPO ini masih menarik ya dimasukkan ke watchlist kita di minggu-minggu ke depan. Tinggal sabar menunggu konfirmasi breakout tentunya. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya yang akan kita analisa ada dari BRMS yang masuk ke grup top gainers di minggu kemarin. Di sini bisa dilihat ya, dari harga 150-an kurang lebih naik ke area harga 200-an. Cukup lumayan ya, di sini rapih mengikuti moving average 5-nya. Cukup lumayan sekitar 30%-an di sini untuk kenaikannya. Bisa kita lihat ada mulai terlihat ada resistansi ya di sini dari sisi di sini sudah terkonfirmasi breakout dari trendline bearish-nya. Ada resistansi dari sisi technical candlestick di sini di area 212 masih bisa melanjutkan kenaikannya. Lalu apabila terkonfirmasi breakout di area harga 212 bisa melanjutkan kenaikannya di 224. Masih menarik ya untuk BRMS ini dengan pola trendline bullish-nya yang cukup kuat di sini. Selagi harganya juga di sini ada area support barunya mungkin di 200. Ada dari sisi technical candlestick di sini ada area support. Lalu sebagai area psikologi harga juga di harga 200 ini. Selagi harganya masih terjaga di atas harga 200, masih ada indikasi kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan harganya minimal ke teknikal ke profit pertama di 212, lalu yang kedua di 224. Kita coba cek dulu sebagai analisa pendukung dari sisi bandarmologinya di 12 September untuk emiten BRMS. Bisa dilihat di sini ya. Untuk brokernya sendiri yang melakukan distribusi cukup dominan di sini ada dari YU dan YP sendiri dengan rata-rata distribusi di 191 dan 185. Lalu terpecah menjadi banyak broker di sini yang melakukan distribusi. Lalu apabila kita lihat yang melakukan akumulasi di sini cukup lebih dominan ya daripada yang melakukan distribusi. Ada dari CP, BK, lalu didukung dengan yang lainnya dari YO, AK, dan RF dengan rata-rata akumulasi di 187. Berarti di 187 itu adalah sebagai area support dari sisi bandarmologinya. Tetapi mungkin apakah akan dibawa ke harga tersebut dulu karena di sini terlihat secara akumulasi lot pun sangat banyak sekali ya. Maka dari itu tentunya bisa ditandai di 187 sebagai area support dari bandarmologi. Kita coba tandai. Kurang lebih 187 ya di sini. Tetapi dari sisi teknikal tentunya area harga 200 ini sebagai area support dari sisi psikologi harga. Sekaligus tadi ada area dari sisi technical candlestick.
apabila di hari Senin nanti ini terkonfirmasi muncul candle rebound di area harga 200 ini, ada indikasi lanjut tren positif ya, dengan resistansi terdekatnya di 212 dan di 224. Tetapi secara teknikal maupun bandarmologi untuk emiten BRMS ini masih sangat-sangat menarik sekali dan masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan harganya. Oke, mungkin itu saja ya untuk analisa di hari Minggu ini di grup Top Gainers di Indeks Saham Syariah Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.